Shalom, salam sejahtera, sahabat Sabda Setia yang berbahagia. Susah enak, tetap ingat Allah. Jumpa lagi dengan renungan harian Sabda Setia GKJ Salatiga yang hadir untuk membawa kesegaran dan menuntun hidup kita dalam semangat juang yang penuh pengorbanan. Hari ini, Jumat, tanggal 25 April 2025, mari kita gumuli bersama tema kita pada hari ini, yaitu perjuangan mewujudkan jati diri. Yang didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai 13. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami hendak mendengar dan menggumuli sebagian dari firman-Mu. Firman yang penuh kuasa. Kami siap membuka hati untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami maksud dan juga kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita buka dan baca bersama firman Tuhan di dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai 13. Adapun sebagai ayat nats tertulis pada Filipi 4 ayatnya yang ke-13 yang demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Sabda Setia, Anda mungkin pernah menyaksikan atau menonton film petualangan dengan judul Infinite Room yang mengisahkan perjuangan dua orang yang mempunyai permasalahan yang nyaris sama, permasalahan yang hampir sama. Permasalahan pertama, ada seorang ibu yang kehilangan dua putri kecilnya karena kebocoran gas di rumah mereka. Dan ibu tersebut merasa bersalah di dalam peristiwa yang memilukan itu. Di dalam kesendirian dan kesedihannya, ibu tersebut berusaha mencari ketenangan. Ketenangan entah itu ketenangan batin maupun ketenangan fisik dengan melakukan pendakian ke puncak gunung bersalju. Sekalipun ia telah diperingatkan adanya cuaca yang buruk. Dan permasalahan yang kedua, ada seorang pemuda yang kehilangan kekasih yang amat sangat dicintainya. Di dalam kepedihan hatinya, tanpa bekal, tanpa persiapan, dan juga tanpa perlengkapan, ia mencoba menemukan kembali kekasihnya dengan melakukan perjalanan yang sama, namun dalam selisih waktu yang lebih dahulu. Dalam diam, barangkali kasihnya akan menemuinya di sana. Di puncak, di tengah ganasnya badai salju yang menerpa, yang tak berkesudahan, pemuda tersebut ditemukan pingsan di dalam posisi duduk dan terkena hipotermia. Si ibu yang mendapatinya itu berjuang melakukan tindakan penyelamatan dengan sekuat tenaga dan memberi semangat dengan sedemikian rupa. Dan singkat cerita, dengan susah payah pemuda tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Nah, sahabat Sabda Setia,
dari peristiwa ini keduanya justru menemukan jati diri mereka kembali. Gelombang badai yang menerpa hidup mereka diterimanya sebagai suatu keindahan. Film ini diangkat dari kisah nyata yang dapat kita bayangkan bahwa film ini menggambarkan bagaimana perjuangan disertai dengan pengorbanan memberi dampak yang sungguh luar biasa. Tidak hanya bagi diri sendiri saja, tetapi juga bagi orang di sekitar kita. Sebagaimana dengan Rasul Paulus, kita bayangkan keadaan di dalam penjara di bawah tanah kota Roma pada saat itu. Secara manusiawi semestinya merasa tertekan, merasa menderita. Tidak hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Sebagai rasul, tentu ia juga mengkhawatirkan kelanjutan hasil dari penginjilannya. Di dalam keadaan yang demikian, terlebih setelah ia mengenal Kristus, ia senantiasa belajar bagaimana mencukupkan diri dalam berbagai keadaan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Kristus, ia dapat menanggung segala perkara dengan hati yang penuh dengan sukacita. Penderitaan yang selama ini diterima oleh Rasul Paulus dihidupinya sebagai sebuah keindahan di dalam hidupnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus benar-benar memiliki kemampuan untuk mewujudkan pribadi yang memiliki jati diri, tetapi juga sekaligus membentuk sikap yang benar terhadap jemaat di Filipi untuk tidak menggantungkan pemberian, sekalipun memberi adalah hal yang baik untuk dilakukan. Sahabat Sabda Setia, firman Tuhan kali ini juga mengingatkan kepada kita. Apakah kita hanya berdiam diri, terpakur dengan persoalan pribadi kita, alih-alih dengan persoalan kehidupan bersama religius? Tentu tidak demikian. Setiap kita terpanggil untuk mewujudkan pribadi-pribadi Kristiani yang memiliki jati diri, pribadi yang memiliki sikap peduli, pribadi yang memiliki sikap tanggap dengan lingkungan, keluarga, ataupun orang-orang di sekitar kita. Dan juga dengan mereka yang terpinggirkan, dengan mereka yang termarginalkan, baik secara ekonomi maupun juga secara sosial. Bahkan juga terhadap persoalan-persoalan yang tumbuh di dalam kehidupan berjemaat. Bagaimana jati diri kita sebagai orang percaya? Sahabat Sabda Setia, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan kepadamu yang telah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa mampu mewujudkan diri sebagai pribadi yang memiliki jati diri sebagai orang percaya, yang berdampak membangun aspek-aspek kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam setia.